Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prima Primordialisme dan Etnosentrisme dalam tindakan sosial studi kasus di Indonesia. Langsung saja kami persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya oleh moderator. Singkat saja bahwasanya kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang primordialisme dengan etnosentrisme. Nah, pertama adalah bagaimana melihat primordialisme. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat, budaya, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang terdapat dalam lingkungan. Adapun terjadinya primordialisme adalah satu, adanya suatu yang dianggap istimewa dalam individu atau suatu kelompok perkumpulan sosial. Yang kedua adalah adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial. Yang ketiga adalah adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai spiritual keagamaan. Adapun jenis dari primordialisme adalah primordialisme suku, primordialisme agama, dan primordialisme kedaerahan. Adapun cirinya yaitu berwujud sebagai identitas kelompok. Konsekuensinya adanya masyarakat multikultural. Dan yang ketiga adanya sikap loyalitas yang memicu adanya permusuhan. Dan yang keempat memiliki tujuan yang sama. Nilai-nilai yang dianut berkaitan dengan keyakinan. Selanjutnya adalah dampak primordialisme. Adapun dampak positif dari primordialisme adalah meneguhkan cinta tanah air. Yang kedua adalah mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa. Dan yang ketiga, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Adapun dampak negatif dari primordialisme adalah mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Dan yang kedua adalah menghambat modernisasi dan proses perkembangan. Adapun contoh primordialisme yaitu dari adanya primordialisme yang ada di masyarakat secara umum, terutama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adanya kelompok masyarakat yang bangga bahwa agamanya lebih baik dibandingkan dengan agama lain. Yang kedua adalah kelompok suku Bugis yang tidak ingin mengalah dan menganggap bahwa kepercayaannya paling sempurna. Lanjut, pembahasan yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu kecenderungan yang menganggap nilai-nilai dan norma kebudayaan sendiri sebagai suatu yang prima, yang terbaik, dan yang paling baik. Menurut Matsumoto, bahwa etnosentrisme yaitu cara pandang penafsiran perilaku orang lain melihat dari kacamata budaya kita sendiri atau kebudayaan kita sendiri. Yang kedua, faktor penyebab etnosentrisme. Menurut Diana Ariswanti, bahwa dalam buku konseling lintas budaya, etnosentrisme terjadi ketika seseorang melihat kebudayaan lain melalui kebudayaan orang itu sendiri, sehingga timbul perbandingan dan kesan merendahkan kebudayaan lainnya. Ada dua penyebab utama etnosentrisme, yakni dilihat dari sejarah, dan yang kedua adalah pluralitas bangsa. Adapun jenis-jenis etnosentrisme yaitu dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa etnosentrisme terbagi atas dua macam jenis yang dikenal dengan eksplisit etnosentrisme dengan implisit etnosentrisme. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis etnosentrisme berdasarkan manfaatnya. Salah satu terdapat dua macam atau dua tingkat etnosentrisme, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Selanjutnya adalah dampak etnosentrisme.
dampak positif dari menumbuhkan jiwa patriotisme, meningkatkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Dan adapun dampak negatifnya bahwa menyebabkan konflik antar suku dan menghambat integrasi. Dan selanjutnya ada contoh etnosentrisme, yaitu seorang mahasiswa yang berasal dari Medan, suku Batak, yang berasal dari suku Batak akan selalu bersikeras kepada pendiriannya sendiri. Oke, itulah penjelasan dari kami. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Tolong aktifkan mic-nya. Kepada teman-teman, silakan untuk bertanya. Oke, Bagaimana dari teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya ini. Ya. Kan tadi pemateri menjelaskan tentang pengertian dan dampak positif dan negatif dari materi primordialisme dan etnosentrisme. Nah, pertanyaan saya itu ini simpel. Jadi pertanyaan saya itu bisa diberikan contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai sifat primordialisme ini dan etnosentrisme. Oke, mungkin itu dari saya, pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Kita kumpul pertanyaan 3 lalu dijawab. Sebagaimana tadi primordialisme ini salah satunya adalah kepercayaan yang dianut oleh suatu suku yang dianutnya sejak lahir atau dari kepercayaan nenek moyangnya. Lalu bagaimana dengan yang penganut agama Islam lalu mempercayakan suku yang dianut dalam primordialisme yang dianut oleh nenek moyangnya sendiri? Saya pertanyaan dari saya. Ulang. Baik, saya ulang kembali. Primordialisme ini salah satunya adalah kepercayaan yang dianut oleh suatu suku yang dianutnya sejak lahir atau dari kepercayaan nenek moyangnya. Lalu bagaimana dengan yang penganut agama Islam lalu kepercayaan suku yang dianut dalam. Saya ulang kembali ya. Jadi tegang sekali, santai. Slow. Primordialisme ini salah satunya adalah kepercayaan yang dianut oleh suatu suku yang dianutnya sejak lahir atau dari kepercayaan nenek moyangnya. Lalu bagaimana dengan yang penganut agama Islam sekarang? Mempercayakan suku yang dianut dalam primordialisme sejak kepercayaan yang dianut oleh nenek moyangnya saja. Pertanyaan Tato begini, kepercayaan yang dianut sejak lahir atau kepercayaan dari nenek moyang yang apa? Ulang tadi. Karena kayak itu kita bilang tadi. Jadi intinya Baik. pertanyaan saja, intinya mau saya karena panjang sekali penjelasannya, intinya pertanyaan tak. Baik, pertanyaannya kenapa primordialisme ini salah satunya adalah kepercayaan di mana kepercayaan ini yang dianut oleh nenek moyang. Nah, bagaimana dengan orang yang beragama Islam saat ini yang menganut
yang menganut juga kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang. Apakah itu perlu apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak antara yang mempercayakan suku yang menganut agama yang menganut kepercayaan nenek moyang dengan Agama Islam. kepercayaan agama Islam itu sendiri saja. Oke, terima kasih. Saya juga mau bertanya, Kak. Iya, pertama Ki. Kan etnosentrisme yaitu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain. Nah, pertanyaannya, masalah apa yang timbul dari etnosentrisme yang berlebihan? Berikan satu contoh studi kasus dari pertanyaan tersebut. Masalah apa yang timbul dari etnosentrisme yang berlebihan? Angkat satu studi kasus dari yang itu tadi pertanyaanku. Dari masalah apa yang timbul dari etnosentrisme yang berlebihan?